Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa, atau selamat pagi yang mungkin mendengarkan rekaman ini di pagi hari atau siang hari. Ya, jadi kita uh, masuk ke materi kuliah yang kelima ya. Jadi analisis dan perancangan sistem informasi yang mana dilakukan secara asinkronus. Dan saya sudah memberikan materinya juga ya. Jadi saya harapkan sudah dipelajari terlebih dahulu nih ya. Jadi ini hanya melengkapi saja mungkin bagian yang tidak dipahami. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, jadi di topik kelima ini kita membahas terkait analisis kebutuhan. Nah, bagian-bagiannya itu atau garis besar dari paparan ini terkait requirement determination atau penentuan kebutuhan, kemudian juga ada requirement analisis strategis, ada requirement gathering teknik, ada sistem proposal. Nah, kemudian di sini ada learning objektifnya diharapkan dapat membuat sebuah requirement ya di dalam sebuah proyek sistem informasi dan berkaitan juga dengan tugas yang sudah saya berikan ya. Nah, jadi diharapkan dapat melanjutkan dari sistem request yang kemarin, membuat sebuah requirement fungsional dan non fungsional. Nah, yang mana saya akan juga jelaskan di paparan ini. Kemudian juga dapat menjelaskan teknik ya untuk menganalisis sebuah menganalisis requirement, kemudian juga mampu melakukan pengumpulan kebutuhan atau requirements gathering dengan menggunakan interview atau JAD, questionnaire, document analysis, dan observation atau observasi ya dalam sebuah proyek sistem informasi. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian kita masuk ke yang pertama yaitu requirement determination dan requirement analysis teknik. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu ya, yang akan saya banyak gunakan di paparan ini yaitu terkait the SI system. Nah, SI system ini adalah sistem yang ada saat ini. Jadi yang kita analisa ya, yang mungkin terkomputerisasi ataupun tidak. Nah, jadi seorang analis tuh harus mendapatkan sejelas mungkin informasi yang terkait sistem yang ada saat ini. Kemudian the to be system adalah sistem baru atau sistem yang akan datang yang kita buat yang didasarkan dari kebutuhan. Nah, jadi kita juga harus menunjukkan bahwa sistem yang akan datang atau sistem yang baru ini jauh lebih baik ya daripada sistem DSI system atau sistem yang ada saat ini. Dan di sistem proposal ini adalah penyampaian utama ya dari hasil tahap analisis. Yang juga ada sistem informasi logis yang diusulkan terkait persyaratan fungsional dan non fungsional ini ada di usulan sistem atau sistem proposal. Nah, kita masuk ke requirement ya. Jadi pertama kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu nih apa itu requirement. Nah, requirement ini adalah sebuah pernyataan ya yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan sistem dan apa saja karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Nah, jadi pada fase analisis ya requirement ini ditentukan dari perspektif user ya, atau pengguna. Nah, karena fokusnya pada kebutuhan pengguna, nah biasanya disebut user requirement atau business requirement. Nah, selanjutnya persyaratan akan berubah seiring waktu saat proyek bergerak ya dari analisis ke desain. Nah, kemudian ke implementasi. Nah, jadi di tahap desain kebutuhan akan menjadi lebih teknis ya, yang menjelaskan bagaimana sistem itu akan diimplementasikan. Nah, jadi requirement pada fase desain ini dikembangkannya itu dari perspektif pengembang ya atau developer. Nah, biasanya disebutnya itu sistem requirement. Nah, kemudian juga kita harus mewaspadai terkait adanya project scope creep atau kondisi requirement yang bertambah terus-menerus. Jadi makanya kenapa requirement ini perlu didefinisikan di tahap awal ya agar tidak terjadinya scope creep ini ya. Nah, jadi di sini ada lebih jelasnya ya terkait perbedaan antara requirement di tahap analisis dan juga di tahap desain. Dimana kalau kita lihat ada beberapa yang berkaitan ya terkait user atau business person perspektif, yaitu ada tentunya ada si user atau klien dan juga ada business analis.
logical requirement di sini. Kemudian ada sistem analis. Nah, jadi bisnis analis di sini dia itu harus mengidentifikasi ya masalah dan menemukan solusi nih agar manajemen ya atau proses bisnis di sini beroperasi dengan lebih efisien ya dan efektif serta dapat mengembangkan bisnisnya. Jadi di sini bisnis analis ini dia menjembatani antara teknologi ya, dia melihat kesenjangan ya antara teknologi dan bisnis ya dengan menggunakan analisis. Nah, dia itu langsung berkaitan dengan user ya, karena dia harus melihat dari perspektif si kebutuhan user. Nah, dia juga berhubungan dengan sistem analis ya. Jadi informasi yang sudah didapatkan dia berikan ke sistem analis ataupun tiga-tiganya langsung berkomunikasi. Nah, ini sistem analis ini bertujuan untuk bertugas ya untuk mengumpulkan kebutuhan user ya terhadap suatu sistem atau software. Jadi dia juga mencari ya solusi untuk memenuhi kebutuhan user di sini. Nah, kemudian nah ini kan di tahap user ya. Jadi di tahap analisis. Nah, kemudian beralih di tahap desain. Nah, ini sudah masuknya ke technical analysis. Nah, jadi informasi yang didapatkan si sistem analis ya kebutuhan user terhadap suatu software dia berikan ke technical analis untuk lebih merinci lagi nih bagaimana sistem itu akan diimplementasikan ya. Jadi dia berkomunikasinya dengan programmer. Nah, ini perbedaan ya dari requirement di fase analisis dan juga fase desain. Nah, untuk kebutuhan ini ada dua jenis kebutuhan atau requirement dalam sistem yaitu terkait functional requirements dan non-functional requirements. Nah, jadi functional requirement atau persyaratan fungsional ini berhubungan dengan proses atau data. Nah, jadi proses ini adalah yang harus dilakukan oleh sistem, kemudian informasi yang harus terkandung oleh sistem dan fokusnya itu pada fungsionalitas fitur. Ya, jadi di sini ada functional requirement. Nah, kemudian di sini bedanya dengan non-functional requirement. Non-functional requirement ini berkaitan dengan sifat perilaku dari sistem dan juga berkaitan dengan kinerja atau kegunaan. Sifat atau behavioral properties yang harus dipertimbangkan oleh sistem yaitu terkait kebutuhan operasionalnya, kebutuhan kinerjanya, kemudian kebutuhan keamanan dan aspek budaya dan politik. Ya. Dan juga biasanya ada juga kebutuhan ini digunakan ketika merancang user interface ya atau antarmuka sistem. Nah, untuk menentukan dan juga untuk menentukan perangkat keras yang bisa mensupport si sistem atau perangkat lunak ya yang yang dibutuhkan ya untuk mensupport sistem. Ini masuknya ke non-functional requirement. Ini berikut contoh ya kebutuhan dari fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Fungsional ini lebih ke apa yang harus dilakukan oleh sistem. Nah, seperti contohnya di sini di produk sistem dapat atau harus menampilkan list dari semua produk ya. Nah, kemudian contohnya juga di bagian payment ya, sistem harus dapat menerima credit card ya. Nah, ini adalah fungsional requirement itu bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem. Kemudian di non-functional requirement yaitu bagaimana perilaku yang harus dimiliki oleh sistem. Nah, jadi di sini di bagian capacity atau kapasitas sistem harus dapat mensupport 1000 transaksi per hari ya. Kemudian di availability atau ketersediaan ya. Jadi sistem harus available nih, siap sedia 24 jam per hari. 360 hari per tahun. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini ada lagi ya contoh dari non-functional requirement yaitu di bagian operasional, kemudian ada performance, security, dan juga cultural and politik ya. Di operasional ini sistem harus dapat masuk ke dalam saku atau dompet ya. Kemudian sistem harus dapat berintegrasi ya dengan sistem inventory yang ada. Kemudian di performance
Sistem dapat berinteraksi, setiap interaksi antara pengguna dan sistem tidak boleh lebih dari 2 detik ya di sini. Ya, jadi ini terkait performance atau kinerjanya. Kemudian sistem harus menerima informasi inventory ini yang dapat diperbarui setiap 15 menit. Dan di security keamanan itu terkait hanya manajer langsung ya yang dapat melihat catatan personal staff. Berarti di sini ada hak akses ya. Bicara hak akses di security ini. Kemudian di sini customer atau pelanggan dapat melihat riwayat pesanan mereka hanya selama jam kerja. Ini di security. Kemudian di cultural and political atau budaya dan politik, sistem harus dapat membedakan antara mata uang Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian sistem harus sesuai dengan standar industri asuransi. Nah, jadi persyaratan di sini baik fungsional dan non fungsional juga menyesuaikan ya dengan sistem yang atau kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Nah, ini hanya contohnya saja. Kemudian di sini intinya ya dari tujuan ya, di sini ada tujuan utama ya dalam mendokumentasikan requirement, yaitu untuk menentukan ruang lingkup project ya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan. Nah, ini juga untuk menghindari scope creep tadi ya. Di sini kita mendefinisikan ruang lingkup ya, ruang lingkup dari project di requirement. Kemudian sebagai accountability ya, atau tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh dari tahap analisis ya. Nah, dan juga sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang analis ya, dibuktikan dengan dokumentasi ini. Nah, kemudian juga tujuan ya dengan adanya sebuah dokumen spesifikasi requirement, tentunya ini dibutuhkan oleh beberapa stakeholder ya dari tujuan-tujuan yang berbeda ya. Nah, yaitu di bagian customer ya atau pelanggan dia sebagai bagian dari kontrak formal ya. Kemudian dari sisi manajer dia sebagai dasar untuk rencana project ya requirement ini. Dan di sisi developer ya dia requirement ini dibutuhkan untuk dasar dia untuk mendesain ya dan mengimplementasikan. Kemudian di sisi tester tentunya sebagai dokumen untuk dasar dia menguji sistem. Ya, jadi kan ketika pengujian dia juga melihat dari sisi fungsionalnya ya, kebutuhan fungsional yang diharapkan. Apakah sudah tercakup ya di sistem yang sudah dibuat. Nah, ini dilihat dari situ ya untuk penguji. Kemudian untuk tester. Dan maintainer ini dia sebagai titik awal ya untuk memahami sistem. Nah, ini terkait kebutuhan ya dari sisi stakeholder untuk ini ya adanya dokumen spesifikasi requirement ini. Kemudian di sini kita masuk ke tahap bagaimana ya cara kita untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, ini yang tahap pertama yaitu menentukan kebutuhan atau determining requirements. Nah, di sini penentuan kebutuhan sistem itu adalah tahapan yang sangat penting ya di SDLC, di mana beberapa penelitian juga membuktikan ya lebih dari 50% sistem yang bermasalah itu akibat salah dalam menentukan kebutuhan atau requirement. Nah, di sini partisipasinya itu dalam menentukan kebutuhan itu ada dari sisi business users atau expert dan juga IT analis. Ya, jadi karena kenapa ya jika dilakukan IT analis saja mungkin tidak memenuhi dari segi kebutuhan bisnis ya yang sesungguhnya. Nah, kemudian jika dilakukan hanya oleh bisnis expert ya, dia bisa jadi tidak memanfaatkan dari sisi teknologi ya. Teknologi hanya mengotomatisasi saja. Nah, ini memang harus
ya saling bekerja sama ya antara IT analis dan juga bisnis expert di sini untuk menentukan kebutuhan. Nah, di sini ada 3 teknik ya yang dapat membantu user atau pengguna untuk memahami ya kebutuhan mereka terkait sistem yang baru. Nah, jadi di sini ada 3 teknik, yaitu ada BPA, BPI, dan BPR. BPA itu Business Process Automation, kemudian BPI itu Business Process Improvement, dan juga Business Process Reengineering atau BPR. Nah, ini ada 3 tekniknya ya. Kemudian ada dasarnya ya, basic process of analysis. Jadi ada proses dasar analisis dalam determining requirement, dalam menentukan kebutuhan. Tentunya kita harus sebagai analis itu memahami proses bisnis saat ini atau proses bisnis as is ya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi atau menentukan dari sisi improvement opportunities ya, opportunities. Jadi peluang perbaikan. Kemudian juga kita tentunya membangun konsep sistem to be atau sistem yang baru. Nah, yang tadi ya ada teknik untuk menganalisa tahapan dalam menentukan kebutuhan ini ya berdasarkan dari jumlah perubahannya. Jadi kalau BPA atau Business Process Automation ini menghasilkan perubahan yang kecil ya pada sistem. Kenapa? Karena hanya mengotomatisasi suatu proses. Yang tadinya tidak terkomputerisasi menjadi komputerisasi. Nah, ini ada di BPA ya, otomatisasi. Nah, perubahannya lebih kecil ya. Nah, kemudian BPI, Business Process Improvement. Nah, ini perubahannya moderate atau sedang ya. Kemudian BPR, Business Process Reengineering. Nah, ini perubahannya signifikan. Teknik pengumpulan informasi tambahan juga diperlukan. Oke. Nah, kita masuk ke requirement. Sorry, ini masih ke definisi dari requirement ya. Nah, intinya hal-hal yang penting ya di requirement. Dalam pembuatan requirement kita harus ya tadi kita harus hati-hati dengan adanya scope creep atau requirement yang bertambah terus-menerus. Kemudian juga ada beberapa masalah yang mungkin akan kita temukan ya dalam penentuan kebutuhan atau real world problemnya tuh biasanya terkait akses ke pengguna yang tepat ya atau user yang tepat ya yang memahami terkait persyaratan atau kebutuhan sistem. Kebutuhan yang diinginkan ya ini. Jadi akses ke sulitnya mendapatkan akses ke pengguna yang tepat ya yang memahami apa yang diinginkan dari segi kebutuhan. Kemudian spesifikasi persyaratan yang mungkin tidak memadai, kemudian juga beberapa persyaratan yang tidak diketahui pada awal proses pengembangan dan juga memverifikasi dan memvalidasi requirement bisa jadi sangat sulit. Nah, ini nanti akan kita bahas juga mengenai teknik-teknik ya untuk mengatasi hal ini ya, untuk mengurangi dari segi masalah yang akan kita hadapi di penentuan kebutuhan. Ini beberapa contoh ya, ini komik terkait requirement, nanti mungkin bisa dibaca. Oke, kita langsung lanjut aja ke requirement analisis teknik ya. Teknik menganalisa kebutuhan. Nah, tadi ya, jadi untuk menemukan kebutuhan sistem yang baru, berdasarkan jenis perubahan dalam sistem ini ada 3 teknis yang dapat kita gunakan untuk menemukan kebutuhan sistem baru, yaitu Business Process Automation, Business Process Improvement, dan juga Business Process Reengineering. Yang pertama, Business Process Automation atau otomatisasi proses bisnis ya. Karakteristiknya di sini tidak mengubah operasi dasar ya dalam proses bisnis. Jadi tidak terlalu besar perubahannya, lebih ke kecil ya perubahannya. Kemudian mengotomatiskan beberapa operasi, goals-nya itu adalah efisiensi ya. Jadi proses yang tidak terotomatisasi menjadi otomatisasi dari sisi efisiensinya ya yang disasar ya. Kemudian di sini analis itu banyak menghabiskan waktu untuk memahami sistem yang ada saat ini. Jadi di Business Process Automation
analis lebih banyak menghabiskan waktu di memahami sistem as is. Nah, kemudian di sini ada teknik yang digunakan ya untuk BPA, yaitu problem analysis dan root cause analysis. Ya. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya dari teknik BPA ini. Nah, kelebihannya itu quick wins, dapat diselesaikan dengan cepat ya, kecuali prosesnya yang sangat kompleks. Kemudian juga perubahan budayanya itu lebih rendah ya, atau kultur shock-nya itu lebih rendah. Kemudian reduce human error ya, mengurangi kesalahan manusia. Kemudian dapat menganalisis peningkatan proses di masa mendatang dan juga mengurangi penggunaan kertas, fax, email, ya dan lain-lainnya karena ada beberapa proses yang diotomatisasi ya. Jadi di sini kelebihannya. Kemudian dari sisi kekurangannya ya hanya mendapatkan efisiensi yang minimal. Nah, kemudian mengotomatiskan proses yang tidak memberikan nilai tambah. Dan di sini ada kehilangan peluang untuk mengoptimalkan workflow, alur kerja ya, atau perbaikan secara besar-besaran. Kemudian mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan proses ya, atau improve proses. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, teknik yang kedua yaitu dari business process improvement atau peningkatan proses bisnis, BPI. Ya, jadi BPI ini mengubah cara organisasi berproses, mengubah cara organisasi beroperasi, ya, mengubah operasi dengan teknik baru ya, yaitu memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan oleh teknologi atau biasanya untuk meniru yang dilakukan oleh pesaing ya. Jadi di sini juga can improve efisiensi ya, dapat meningkatkan efisiensi dan dapat meningkatkan efektivitas ya. Nah, analis banyak menghabiskan waktu pada memahami sistem as is, tetapi lebih sedikit ya daripada BPA, lebih fokus pada peningkatan ya atau improvement system. Nah, di sini sasarannya ya efisiensi dan efektif untuk pengguna. Jadi efisiensi dan efektivitasnya dari segi proses bisnis ya bagi pengguna. Kemudian di sini ya aktivitas BPI ya yang paling populer adalah analisis durasi ya. Kemudian juga penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Kemudian informal benchmarking ya atau pembandingan informal. Oke. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya mengurangi dari sisi pemborosan ya atau menghilangkan pemborosan, kemudian potensi pengembalian investasi yang besar, kemudian meningkatkan dari kinerja karyawan ya dan pengalaman pelanggan, kemudian reduce complexity of system dan mengurangi kompleksitas sistem dan adanya perbaikan finansial ya dari proses yang diperbaiki. Dan kekurangannya di sini potensi kultur shock ya, karena perubahan yang terjadi di organisasi. Kemudian memerlukan lebih banyak dukungan eksekutif, lebih mahal ya untuk diimplementasikan dibandingkan dengan BPA, dan memerlukan lebih banyak perhatian dari change management. Nah, selanjutnya tahap teknik yang ketiga yaitu BPR atau Business Process Re-engineering. Nah, jadi di sini BPR ini mengubah cara organisasi ya dengan dalam beroperasi secara mendasar. Jadi teknik ini berusaha untuk menghapus operasional bisnis yang lama dan membuat perubahan besar dengan memanfaatkan ide-ide baru ya dan juga teknologi baru. Nah, makanya di sini significant change ya, jadi perubahannya signifikan. Nah, karakteristiknya ini adalah mengubah cara fundamental organisasi beroperasi dan juga menghilangkan cara berbisnis saat ini, kemudian membuat perubahan besar untuk memanfaatkan ide dan teknologi baru. Goals-nya ini atau sasarannya itu adalah
focus on new ideas and new ways of doing business. Ya, jadi pada teknik BPR ini, analis menghabiskan sedikit waktu ya untuk memahami as is atau sistem yang ada saat ini, karena memang tujuan pada teknik ini adalah fokus pada ide ya, dan cara baru dalam berbisnis. Sehingga fokusnya itu mencari alternatif improvement dan konsep untuk sistem to be ya. Nah, di sini aktivitas BPR ini yang sering digunakan yaitu outcome analysis, teknologi analisis, dan activity elimination. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya itu memberikan solusi jangka panjang, kemudian memberikan fokus yang tepat untuk bisnis, dapat mengkoordinasi dan mengintegrasikan beberapa fungsi dengan cepat, dan menghilangkan aktivitas yang tidak penting. Nah, kerugiannya adalah pastinya kultur shock-nya itu lebih besar ya di organisasi ya, sehingga membutuhkan change management yang efektif karena dia merubah dari segi proses bisnis ya yang ada. Jadi tentunya peran change management ini lebih banyak ya dibutuhkan, dan juga biaya yang tinggi ya dalam hal investasi teknologi informasi ya, investasi IT di sini. Dan teknik ini juga mungkin ya nggak cocok untuk semua jenis organisasi, dan juga tidak dapat memberikan hasilnya secara langsung ya. Dan juga di sini ada very high cost ya, dia menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk melakukan pengembangan sistemnya karena ada investasi yang banyak di sini. Oke, nah jadi setiap teknik ya tadi yang sudah saya paparkan terkait teknik analisis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi nggak ada satu teknik yang lebih unggul ya daripada teknik yang lain. Nah, dalam praktiknya juga bisa aja kombinasi ya dari beberapa teknik. Jadi digabungkan ya antara teknik yang satu dengan teknik yang lain. Nah, biasanya juga dalam praktiknya juga bisa ya kombinasi. Nah, di sini bagaimana ya cara kita untuk menentukan kita pakai teknik yang mana nih ya. Nah, ini ada beberapa kriteria ya, ada 4 ya, yang bisa untuk menilai karakteristik dari setiap teknik. Yang pertama yaitu potensial business value-nya, kemudian project cost-nya, kemudian ada breadth of analysis atau kedalaman atau keluasan analisis, kemudian ada risk-nya atau resiko kegagalan. Nah, ya jadi karakteristiknya ini kalau kita bandingkan ya dengan teknik ya, karakteristiknya ada di potential business value ya, nilai bisnis potensial. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya istilahnya yang bisa kita pertimbangkan lah ya dari diagram ini. Misalnya kita lihat bahwa dari segi nilai bisnis potensialnya, bisnis proses re-engineering ini lebih tinggi ya daripada yang lain. Nah, tetapi dari sisi project cost-nya atau biaya proyeknya dia lebih tinggi ya. Sedangkan project cost yang dikeluarkan untuk bisnis proses automation ini lebih rendah. Nah, jadi kita bisa menimbang-nimbang lah dari diagram ini ya, berdasarkan kebutuhan kita. Nah, kalau dari sisi bisnis proses automation, dia potensial bisnis value-nya, nilai bisnis potensialnya low sampai ke moderate ya, moderate. Atau dari segi rendah ke sedang lah ya. Ya, kemudian dari sisi resiko juga bisa kita lihat ya untuk mempertimbangkan. Nah, ini kalau bisnis proses re-engineering lebih tinggi daripada yang lain ya, karena dia merekayasa ulang ya proses bisnis, merubah beberapa proses bisnis dasarnya itu diubah. Nah, jadi resikonya lebih tinggi. Nah, ini adalah pertimbangan ya yang mungkin bisa kita gunakan ya ketika kita menganalisis atau si user ini bisa melihat ya kebutuhannya nih dari sisi apakah dia membutuhkan bisnis proses automation ataupun dia
improvement atau dia butuh re-engineering ya. Dilihat juga dari sini. Oke. Nah, ya jadi dalam mengidentifikasi perbaikan ya dalam sistem juga terdapat beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Nah, ini ada problem analysis, kemudian root cause analysis, ada duration analysis, ada activity based costing, ada informal benchmarking, outcome analysis, teknologi analisis, dan activity elimination. Ya, jadi ini teknik-teknik yang dapat kita gunakan ya untuk mengidentifikasi perbaikan dalam sistem. Yang juga teknik-teknik ini digunakan di masing-masing teknik tadi ya. Nah, seperti kita lihat tadi ya, seperti di BPR ya, Business Process Reengineering, dia aktivitasnya itu menggunakan ketika dia mengidentifikasi itu dia menggunakan outcome analysis ya, teknologi analisis dan activity elimination. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Jadi ini ada 8 teknik yang digunakan untuk kita mengidentifikasi perbaikan. Nah, yang pertama yaitu problem analysis ya atau analisa masalah. Nah, jadi intinya adalah mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem saat ini. Nah, dan menjelaskan bagaimana sistem to be atau sistem yang akan datang ini dapat menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini meminta pengguna juga ya untuk mengidentifikasi masalah dan solusi. Nah, perbaikan proses cenderung sedikit dan bertahap dan jarang memiliki peningkatan nilai bisnis yang signifikan. Nah, kemudian ada root cause analysis. Nah, dia ini analisis akar penyebab ya. Dia mengidentifikasi mengapa masalah sampai terjadi. Nah, dia juga melacak suatu gejala ya hingga penyebabnya itu intinya menemukan masalah yang sebenarnya ya, real problem. Dia mengidentifikasi akar penyebab masalah daripada gejala masalah. Nah, ini contoh dari root cause analysis ya. Nah, root cause analysis. Nah, ini dia mengidentifikasi akar penyebab ya, akar penyebab masalahnya. Nah, ini contohnya itu bola lampu sering padam ya. Ini dia melihat ya penyebabnya apa ya, dari pertama bohlam bulb burns out prematurely, bohlam habis sebelum waktunya. Nah, dari bohlam habis sebelum waktunya ini kita dapat membeli bohlam yang lebih baik, memperbaiki kelengkapan atau peralatan yang buruk, kemudian juga fix bad wiring ya, berarti perbaiki kabel yang buruk dan lain-lain. Jadi ini dia menganalisis penyebab ya dan juga solusinya di sini. Oke, ya ini contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada duration analysis, ya, analisis durasi. Nah, teknik ini menghitung waktu yang dibutuhkan ya untuk setiap langkah dalam suatu proses. Nah, kemudian juga menghitung waktu yang dibutuhkan untuk proses keseluruhan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian dia membandingkan keduanya ya. Nah, jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka menunjukkan proses yang ada tidak terfragmentasi dengan baik. Nah, kemudian solusi potensial di sini adalah integrasi proses ya, mengubah proses untuk menggunakan lebih sedikit orang, masing-masing dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada paralelisasi, yaitu mengubah prosesnya sehingga langkah-langkah tertentu dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, kemudian di sini ada activity based costing atau penetapan biaya berbasis aktivitas atau ABC ya, kalau disingkat. Nah, jadi di sini adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan dan menghitung biaya dari setiap proses atau tahapan utama dari setiap proses bisnis. Nah, yang diperhitungkan adalah biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi di sini periksa ya, diminta periksa biaya dari setiap proses atau langkah utama dalam bisnis proses daripada waktu yang dibutuhkan. Nah, mempertimbangkan biaya langsung dan tidak langsung. Nah, contoh biaya langsung itu seperti biaya tenaga kerja atau biaya material produksi ya. Nah, sedangkan biaya tidak langsung itu biasa biayanya biaya pemeliharaan gedung ya,
atau biaya perbaikan ya, atau depresiasi. Kemudian teknik yang kelima adalah informal benchmarking. Nah, ini jadi mempelajari bagaimana organisasi lain melakukan proses bisnis yang serupa. Nah, ini membantu organisasi dengan memperkenalkan ide-ide yang mungkin dimiliki karyawan ya, yang belum pernah dipertimbangkan tetapi memiliki potensi nilai tambah. Kemudian cocok untuk proses bisnis yang berinteraksi langsung ya dengan pelanggan. Dan di sini juga analis ya dan manajer itu dapat mengunjungi organisasi lain ya dengan berperan sebagai konsumen nih untuk melihat bagaimana proses bisnis di organisasi tersebut dilakukan. Jadi ini benchmark ya, dia membandingkan organisasi lain tuh dengan proses bisnis yang sama tuh bagaimana sih gitu. Nah ini bisa dia menyamar ya kalau di sini dia menyamar dengan sebagai konsumen ya. Nah, untuk mengetahui proses bisnis di organisasi lain. Nah, ini tekniknya ya. Kemudian yang teknik keenam adalah outcome analysis. Ya, analisis hasil dia adalah pemahaman hasil apa yang diinginkan dari perspektif pelanggan. Nah, kemudian di sini analisis sistem ini mendorong ya para manajer dan sponsor proyek untuk berpura-pura ya menjadi seorang pelanggan dan memikirkan dengan cermat apa yang dapat dilakukan organisasi atau produk atau layanan tertentu kepada pelanggannya. Ya, jadi di sini sistem analis mendorong manajer dan sponsor project untuk berpura-pura ya memahami menjadi seorang pelanggan itu bagaimana ya memikirkan dengan cermat apa yang dapat kita lakukan ya untuk organisasi atau produk ini tertentu kepada pelanggannya. Ini outcome analysis. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada teknologi analisis. Ya, jadi di sini si analis ini membuat list ya, daftar teknologi penting ya dan menarik, important and interesting technologies. Nah, kemudian manajer membuat daftar teknologi yang penting dan menarik ya. Jadi kemudian keduanya analis dan manajer ini mengidentifikasi ya bagaimana masing-masing teknologi tersebut dapat diterapkan ya pada bisnis dan bagaimana bisnis dapat memperoleh keuntungan ya dari teknologi tersebut. Oke, ini dari sisi teknologi analisis ya. Kemudian yang kedelapan yaitu activity elimination ya. Jadi ada penghapusan aktivitas. Nah, ini mengidentifikasi bagaimana organisasi ini dapat menghilangkan setiap aktivitas. Ya, kemudian bagaimana fungsi dapat beroperasi tanpa adanya aktivitas tersebut dan apa efeknya yang mungkin terjadi. Nah, hal ini dilakukan untuk semua kemungkinan. Nah, jadi activity elimination tadi ya teknik yang digunakan di BPR ya, business process reengineering. Sehingga memang perubahannya sangat tinggi ya, sangat signifikan karena berubah dari segi prosesnya juga ya, proses bisnisnya. Nah, jadi dia menggunakan teknik activity elimination nih ya untuk mengidentifikasi jika aktivitas tersebut dihilangkan ya bagaimana efeknya gitu. Nah, ini di activity elimination. Nah, oke. Jadi kita sudah membahas dari segi teknik-tekniknya ya. Selanjutnya kita ke requirement gathering ya atau teknik pengumpulan kebutuhan nih. Nah, jadi di teknik pengumpulan kebutuhan ini bertujuan untuk memastikan ya bahwa proses bisnis saat ini dan kebutuhan sistem yang baru ya difahami dengan baik. Nah, jadi sebelum beralih ke fase desain, pada pengumpulan kebutuhan juga berguna untuk membangun kepercayaan ya antara hubungan antara pengguna dan tim proyek. Nah, di sini di requirement gathering ini atau di pengumpulan kebutuhan ini seluruh stakeholder ya yang terkait sistem ini harus dilibatkan. Nah, jadi orang-orang yang dapat mempengaruhi sistem atau terpengaruh oleh sistem ini harus terlibat ya, contohnya manajer, pegawai, pelanggan ya, bahkan supplier juga ya. Nah, jadi
Biasanya tantangan ya di requirement gathering ini ada dua ya, yaitu memilih narasumber yang tepat dan teknik yang tepat. Nah, jadi di requirement gathering juga ada tekniknya ya. Oke, kita akan bahas ya teknik dari requirement gathering atau pengumpulan kebutuhan. Ini ada 5. Yang pertama adalah interview atau wawancara, kedua adalah JAD, kemudian ketiga adalah kuesioner, kemudian keempat dokumen analis, dan kelima adalah observasi. Nah, yang pertama kita bahas terkait interview ya, wawancara di sini adalah teknik yang paling umum digunakan. Nah, langkah-langkah dasarnya yaitu selecting interviewees ya, memilih narasumber lah intinya ya. Kemudian merancang pertanyaan wawancara, kemudian mempersiapkan ya, preparing for the interview, mempersiapkan wawancara, kemudian melakukan wawancara dan tindak lanjut pasca wawancara, follow up ya. Nah, yang pertama memilih orang yang diwawancarai atau narasumber. Nah, ini berdasarkan informasi yang dibutuhkan dan juga membuat jadwal wawancara ya dan tujuan dari wawancara. Kemudian seringkali baik untuk mendapatkan perspektif dari tingkatan yang berbeda ya, dari manajer, dari pengguna. Nah, idealnya ini all key stakeholder atau semua pemangku kepentingan ya. Nah, kemudian biasanya ya orang-orang di berbagai tingkat organisasi ini memiliki perspektif yang berbeda-beda ya tentang sistem. Nah, di sini dapatkan keduanya ya dari perspektif yang tinggi ataupun yang rendah ya terhadap suatu isu atau masalah. Nah, kemudian di interview ini ada 3 jenis pertanyaan yang dapat kita buat ya untuk menggali informasi, yaitu ada jenis dari close-ended question atau pertanyaan tertutup ya. Jadi pertanyaan tertutup ini biasanya membutuhkan jawaban yang lebih spesifik atau tepat ya. Ini contohnya ya. How many telephone orders are received per day? Jadi berapa banyak telepon ya pesanan atau order yang diterima per hari. Nah, ini kan jawabannya langsung spesifik ya, langsung bisa nyebutin jumlahnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara pelanggan memesan? Kemudian ada lagi informasi tambahan apa yang Anda ingin sistem baru berikan. Jadi ini jawabannya itu lebih ke spesifik dan tepat ya di pertanyaan tertutup. Nah, kemudian di pertanyaan terbuka atau open-ended question, ini pertanyaan yang meminta narasumber itu untuk menjelaskan secara lengkap. Ya, jadi pendapat dia bisa menjelaskan di open-ended question. Seperti contohnya, what do you think about the current system? Ya, apa pendapat Anda tentang sistem saat ini? Nah, kemudian apa saja masalah yang Anda hadapi setiap hari? Nah, ini open-ended question. Kemudian ada probing question, ya. Jadi ada pertanyaan menyelidik ya, pertanyaan yang digunakan untuk menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi menyelidiki ya, di sini ada mengapa. Bisakah Anda memberikan saya example, contoh ya? Bisakah Anda menjelaskannya lebih detail? Ini pertanyaan probing atau pertanyaan menyelidiki. Nah, di sini selanjutnya ada ya wawancara ya. Ketika merancang pertanyaan wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, maksudnya ya jadi wawancara ini bisa dilakukan struktur atau unstruktur ya. Oke, di sini kalau yang tidak terstruktur ya wawancara ini biasanya pertanyaan wawancara ini dilakukan pada tahap awal ya, di mana ya ini kan early stage of the project. Jadi tahap awal project ya, di mana si sistem SIS ini belum terdefinisi dengan jelas ya. Jadi tujuannya itu untuk menggali informasi umum ya. Biasanya digunakan pertanyaannya ini terbuka ya, dan juga pertanyaan menyelidik ya yang tadi. Jadi di struktur interview ya. Dan tersusun wawancara atau struktur interview. Nah, biasanya informasinya itu lebih spesifik ya. Nah, dan analis ini biasanya sudah memiliki gambaran sistem SIS ya.
Dan juga biasa pertanyaan yang digunakan itu closed question atau pertanyaan tertutup. Nah, oke. Ya, ini untuk pendekatan wawancara ya juga dapat dilakukan 2 cara, yaitu pendekatan top down dan bottom up ya. Jadi top down ini dilakukan dimulai dengan pertanyaan yang umum ya, pertanyaan umum ke spesifik. Sedangkan bottom up yaitu pertanyaan yang sangat spesifik lalu ke umum ya. Jadi ini biasanya dia ini ya, 2 cara ini ya pendekatannya ya. Dari pertanyaan yang apakah umum dulu atau pertanyaan yang spesifik dulu. Nah. Oke, selanjutnya tahapan berikutnya pada wawancara atau interview ini adalah persiapan ya. Nah, jadi kita harus menyiapkan tentunya daftar pertanyaan ya. Kemudian juga kita harus menyiapkan kemungkinan jawaban ya, dan antisipasinya. Nah, kemudian analis juga harus memastikan ya area pertanyaan sesuai dengan pengetahuan narasumber. Kemudian tetapkan prioritas ya jika terjadi kekurangan waktu, dan siapkan orang yang diwawancarai atau narasumber dari segi jadwalnya, dari segi informasikan ya tujuan dari wawancara, dan informasikan area diskusinya. Nah, yang keempat yaitu di proses conducting the interview atau melakukan wawancara. Nah, kita harus tampil profesional ya dan tidak memihak. Nah, di sini juga mencatat semua informasi ya dan jika memungkinkan juga bisa direcord ya, bisa direkam. Tetapi memang harus periksa dulu ya kebijakan organisasi ya mengenai rekaman. Apakah boleh merekam atau tidak gitu. Kemudian pastikan juga kita mengetahui ya masalahnya, semua masalah dan istilah-istilah dari proses bisnisnya gitu. Dan juga kita harus bisa membedakan fakta ya daripada opini, dan berikan waktu ya yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan juga. Dan ini be sure to thank the interview. Tentunya kita harus berterima kasih ya kepada orang yang kita wawancarai dan end on time ya, berakhir tepat waktu. Nah, kemudian juga di fase ketika interview ya, jangan khawatir, be happy, perhatian ya, ringkas poin-poin penting, singkat, jujur, dan perhatikan bahasa tubuh dari narasumber kita. Dan juga perhatikan dari bahasa tubuh kita juga ya, agar narasumber kita nyaman juga kita wawancarai. Nah, kemudian di tindak lanjut ya pasca wawancara, kita harus menyiapkan catatan wawancara ya. Kita siapkan juga laporan dari hasil wawancara. Nah, kemudian narasumber juga harus memeriksa ya dan mengkonfirmasi laporan dari interview, dari wawancara. Nah, jika terdapat perbedaan ya, maka analis itu harus melakukan perbaikan ya. Dan juga jika diperlukan untuk menjadwalkan proses wawancara berikutnya. Nah, ini contoh dari laporan interview ya, yang bisa diikuti ketika melakukan interview. Oke. Nah, kemudian teknik yang kedua di requirement gathering ada JAD ya, Joint Application Development. Nah, ini ada teknik pengumpulan informasi yang terstruktur ya, berfokus pada penentuan kebutuhan. Nah, yang memungkinkan tim project, user, dan manajemen bekerja bersama ya untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Nah, bisa dapat mengurangi scope creep hingga 50% ya. Kenapa? Karena mampu membangun kesepakatan ya kebutuhan sistem dengan stakeholder. Nah, ini very useful teknik ya, teknik yang sangat berguna. Nah, ini karena secara langsung ya bertemu, bekerja bersama untuk menentukan kebutuhannya. Nah, biasanya ini dilakukan sampai setengah hari atau sampai beberapa minggu ya, sampai semua masalah ini didiskusikan dan semua informasi didapatkan.
Nah, di sini ada partisipan dari JAD, pesertanya itu ada fasilitator tentunya sebagai penyedia. Nah, dia harus terlatih ya dalam teknik JAD, kemudian juga harus menetapkan agenda ya dan memandu proses kelompok. Kemudian ada script ya atau scripts ya di sini. Ya ini notulen ya. Nah, ini merekam konten sesi JAD. Kemudian ada users and managers from business area with broad and detailed knowledge. Nah, jadi ada pengguna dan manajer dari area bisnis ya, dengan pengetahuan yang luas dan terperinci. Nah, di sini tahapan untuk mendesain ya dan mempersiapkan sesi JAD tentunya penting ya agar peserta memahami apa yang diharapkan dari JAD, kemudian komitmen dari segi waktu, dari setengah hari ya sampai beberapa minggu. Kemudian close-ended question di JAD ini jarang digunakan ya karena tidak memicu pertanyaan terbuka dan diskusi jujur. Nah, kemudian dukungan manajemen sangat kuat di sini. Oke, jadi dukungan manajemen sangat kuat ya karena stakeholder-nya diminta untuk sesi JAD ini kan sampai beberapa hari ya. Jadi untuk melepaskan tanggung jawabnya nih biasa di kantor ya. Nah, ini dibutuhkan approval dari manajemen. Kemudian ya ini ya salah satu dari desain dan prepare di sesi JAD. Nah, kemudian di sesi setting pengaturan JAD. Nah, ini ada USEP setting ya. Jadi tempat duduknya itu berbentuk U, sehingga masing-masing orang ini dapat melihat satu sama lain ya, karena bentuknya U. Nah, kemudian jauh dari gangguan, kemudian juga dilengkapi dengan whiteboard atau flip chart, dan juga ada proyektor, kemudian ada alat prototype, ada EJAD ya, biasanya kalau yang dilakukan secara elektronik nih, kalau EJAD. Ya bisa juga dilakukan secara elektronik. Nah, di sini ada gambarnya yang lebih jelas ya kalau di JAD ini penempatannya ya bentuknya U ya agar semua stakeholder ini bisa saling melihat satu sama lain berdiskusi. Ini ada whiteboard, ada proyektor, printer dan lain-lain. Nah, ini tahapannya ya. Step in conducting the JAD. Di sini ada pertama adalah memilih peserta ya tentunya, memilih peserta, select participant. Nah, jadi peserta yang dipilih ini caranya sama ya dengan teknik wawancara. Kemudian design a JAD session ya. Di sini kita merancang pertanyaan ya. Kita menggunakan agendanya itu formal kalau di JAD dan menggunakan struktur pertanyaannya itu top down ya. Kemudian kita juga harus menginformasikan juga ya tujuan dan agenda sesi JAD ini kepada semua peserta ya di preparing for a JAD session. Kemudian conducting a JAD session, kemudian di post JAD follow up. Ya. Nah, di conducting ini fasilitator ini memfasilitasi JAD ya sesuai aturan dan agenda, kemudian di laporan tindak lanjut ya di post JAD follow up ini tugas notulen ya untuk menyiapkan ya laporan tindak lanjut pasca sesi JAD dan diedarkan ya di antara peserta sesi. Nah, ini biasa laporan juga harus ditandatangani ya atau disetujui. Nah, di sini laporan pasca sesi ini disiapkan ya dan diedarkan di antara peserta sesi. Oke, di sini ada step in conducting JAD ya. Oh, ini tadi penjelasan yang tadi. Oke ya, ini post JAD follow up ya. Jadi laporan pasca sesi disiapkan dan diedarkan ya di antara peserta sesi. Nah, laporan harus diselesaikan kira-kira 1 sampai 2 minggu ya setelah JAD. Nah, ini ada problemsnya juga ya di sesi JAD ternyata bahwa bisa adanya juga dominasi ya dari beberapa peserta. Kemudian juga
ada non-kontributor ya, kita harus mendorong non-kontributor di sini nih, yang pasif ya. Kemudian juga suka ada diskusi di luar forum. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya teknik yang ketiga adalah kuesioner. Nah, mungkin sudah familiar juga ya teknik kuesioner ini dalam pengumpulan kebutuhan atau requirement. Nah, jadi di sini adalah serangkaian pertanyaan tertulis ya. Biasanya kuesioner ini disebarkan ke banyak orang. Nah, bisa berbasis kertas atau biasanya juga secara elektronik. Nah, kemudian ya partisipannya ini biasanya dipilih ya menggunakan sampel dari populasi tertentu. Kemudian dalam membuat kuesioner, analis harus merancang pertanyaan yang jelas ya dan mudah untuk dianalisis. Kemudian analis juga harus berusaha ya untuk mendapatkan tingkat respon yang baik. Dan di akhir pengumpulan data, analis harus membuat laporan tindak lanjut kuesioner. Nah, ini adalah contoh dari desain kuesioner yang baik ya. Kita harus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak di sini non-threatening ya, tidak mengancam ya dan menarik. Nah, kemudian kita menghindari singkatan, ya, hindari item atau istilah yang bias atau menjurus. Nomor pertanyaannya juga diperhatikan ya untuk menghindari kebingungan. Kemudian juga kita dapat menyediakan anonymity ya, anonimitas ya kepada responden. Biasanya ada yang nggak mau melampirkan identitasnya ya kita bisa menyiapkan anonim di sini. Dan lain-lainnya. Ini tips ya, ini lebih tips ke good questionnaire itu bagaimana. Nah, kemudian yang keempat, analisis dokumen ya, dokumen analisis. Nah, jadi teknik ini bertujuan untuk mempelajari sistem as-is ya dari dokumen sistem yang ada. Jadi dia mempelajari dari dokumen-dokumen yang ada saat ini yang dapat menggambarkan sistem saat ini, as-is system. Bisa dari formulir, laporan, manual dokumen manual kebijakan, kemudian juga dari bagian organisasi yang menggambarkan formal sistem, dan lain sebagainya ya. Di sini analis ini perlu mencari sistem informal yang digunakan oleh pengguna. Oke. Di sini juga ada indikasi yang paling kuat ya bahwa sistem itu perlu diubah adalah ketika pengguna membuat formulir atau menambahkan informasi tambahan ke formulir dari sistem yang sudah ada. Ini ya di dokumen analisis. Oke, selanjutnya di observasi ya, teknik terakhir dari requirement gathering atau pengumpulan kebutuhan. Nah, ini observasi ini tindakan mengamati ya proses yang sedang dilakukan dari sistem as-is ya secara langsung. Nah, kemudian ya user atau managers often don't remember everything they do. Ya, biasanya pengguna atau manajer seringkali tidak mengingat ya bagaimana mereka bekerja ya. Kemudian observasi juga dapat memeriksa ya validitas informasi yang dikumpulkan dari sumber. Nah, analis juga harus sadar, aware terkadang perilaku orang yang kita amati itu dapat berubah ya ketika mereka sadar mereka sedang diamati. Jadi berhati-hatilah ya untuk tidak sampai mereka tuh nyadar ya sedang diamati ya. Kemudian dan juga tidak mengabaikan aktivitas yang berkala ya. Perhatikan aktivitas yang rutin yang dilakukan, misalnya aktivitas mingguan, bulanan, atau tahunan. Dan juga identify peak and low periods ya. Jadi ini intinya perlu identifikasi juga ya dari periode puncak atau periode jeda ya untuk mengetahui gambaran yang lengkap ya mengenai proses bisnis keseluruhan di dalam organisasi. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi ya setiap teknik itu memiliki kelebihan masing-masing ya.
tidak ada satu teknik yang unggul ya dari yang lain, dan bisa juga kita mengkombinasikan dari beberapa teknik ya. Nah, untuk itu seorang analisnya harus mengetahui kapan teknik tertentu itu bisa kita gunakan, kapan tidak bisa kita gunakan. Nah, ini tabel berikut ini menampilkan perbandingan ya berdasarkan jenis informasi, kedalaman informasi, keluasan informasi, integrasi informasi, kemudian keterlibatan pengguna dan juga biaya. Nah, ini diagram yang kita bisa gunakan atau kita jadikan perbandingan ya, berdasarkan juga dari tinggi, rendah, sedang ya, dan rendah menengah ya dari kategorinya. Oke, yang terakhir adalah sistem proposal ya, usulan sistem. Nah, jadi sistem proposal ini menyatukan materi ya yang dibuat selama perencanaan dan analisis. Nah, dokumen ini biasanya mencakup ya ada executive summary ya, system request, work plan atau rencana kerja, feasibility analysis atau analisa kelayakan, dan requirement definition dan lain-lain ya yang akan di functional modelnya yang akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, ya jadi ini tugasnya ya, yaitu terkait membuat requirement system ya, dilanjutkan dari sistem request tadi, sistem request yang kemarin ya, ada functional requirement ya dan non-functional requirement yang tadi saya sudah jelaskan. Dan seperti biasa ya bisa dikirimkan. Oke, baik. Ya, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian ya. Tadi kita sudah membahas mengenai teknik dari segi requirement analysis ya, dan juga teknik-teknik dari requirements gathering ya. Semoga dapat memberi penjelasan ya untuk di topik kelima ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.